Tuhan berkata, I am the God, you my provider. Akulah Tuhanmu, penyedia bagimu. Dia Tuhan, dikenal juga oleh Abraham, Jehovah Jireh. Tuhan yang menyediakan. Jangan lupakan hal itu. Bukan manusia menyediakan, Tuhan yang menyediakan. Tuhan bisa pakai burung gagak, Tuhan bisa pakai loh batu, Tuhan bisa pakai jari di dinding, Tuhan bisa pakai burung, Tuhan bisa pakai hati para bangsawan, Tuhan bisa pakai hatiku, hatimu untuk menggenapi rencananya. Ayo, kita belajar percaya Tuhan bukan hanya untuk setelah meninggal tentang hidup kekal, tapi kita juga belajar Tuhan tentang penghidupan kita hari-hari. Saudara yang melayani, belajar percaya Tuhan untuk penyedia dalam kebutuhan. Kalau saudara benar-benar Tuhan panggil, Tuhan pasti akan sediakan. Dengar baik, saya ulangi. Jikalau saudara melayani Tuhan, betul-betul Tuhan yang panggil, dengarkan ini. Tidak mungkin Tuhan tidak sediakan apa yang menjadi keperluannya yang Anda harus kerjakan. Bapak Ibu jadi ajudan saja, ajudan misalnya bupati. Pasti apa kebutuhan bupati untuk satu makna atau satu penggenapan tugas seorang bupati, pasti engkau dicukupkan. Saudara menjadi hamba Tuhan, berarti Tuhan kita Tuhan. Tuhan itu kaya, sanggup, maha kuasa kan? Maka kita, yang menurut saya, kalau saudara tidak terima ini, ya tidak perlu juga sampai buat video tandingan atau marah. Tidak. Ini hanya pendapat saya dan saya menjalani. Tidak perlu kita jadi hamba Tuhan yang minta-minta gitu. Apapun keadaan sulitnya. Ya, kalau kita masih, saya cerita saya ya, kalau kita masih punya barang, dan untuk pelayanan ada, jangan kikir, jangan pelit. Lepaskan barang itu untuk pelayanan. Kadang-kadang Tuhan izinkan. Saya sampai tidak punya cincin kawin. Karena saya gadai untuk menjalankan pelayanan di masa-masa, saya tahu itu masa-masa Tuhan menguji hati kami. Mobil, tanah, motor, ya, perhiasan-perhiasan yang waktu kami menikah, kami ada yang kasih cincin, ada yang kasih kalung, ya, itu sekarang sudah tidak ada, dijual. Untuk apa? Memulai pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah pengorbanan, bukan untuk kita mengumpulkan gitu. Jadi ini cerita pribadi Pastor Randy, kalau saudara melayani Tuhan, ada masa-masa di mana jangan pelit untuk pelayanan. Ada orang pelit dengan diri sendiri. Bagaimana bisa dia royal dengan pelayanan? Makasih. Iya, ada kalau tidak salah beberapa ya, 2 atau 3 sertifikat tanah ya. Kita lepas itu, kita tabur untuk melanjutkan pelayanan. Sebelum kita dapat lahan di Gereja Balikpapan itu kan kita masih pakai ruko, pakai lobby, aula hotel, pindah-pindah gitu. Ya, sampai hari ini kalau Tuhan percaya ada wadah pelayanan itu karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia. Kadang-kadang kalau kita merintis, kita harus melewati masa-masa ujian, itu sebetulnya Tuhan kita sedang menguji kesetiaan kita. Kita percaya apa tidak gitu. Ya, tadi sedikit hanya sharing-sharing, kiranya bisa menguatkan Bapak Ibu sekalian, yang dimana bulan Desember ini, kalau saudara-saudara biasa mau Natal, itu biasa pusing atau bingung, ya, bagaimana caranya, sumber dana dari mana, siapa donaturnya, dan bla. Dengar, kalau Tuhan izinkan, Tuhan bertanggung jawab menyediakan, itu saya pegang. Jika Tuhan izinkan, Tuhan itu bertanggung jawab menyediakan. Tuhan setia, amin. Tuhan setia itu bukan hanya sekedar slogan di mulut kita, tapi betul-betul Tuhan yang setia. Tuhan setia. Tuhan bukan hanya setia menemani kita saat kita meninggalkan tubuh ini, tetapi Tuhan setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Asalkan kita betul-betul memberikan hati kita ya kepada Tuhan.
Kemarin dengar ada satu lagu sih, saya bergumul juga lagu ini, saya dengar, eee, apa ya, tersentuh juga. Kayaknya lagu apa ini, lagu sekuler, tapi ada kata-katanya begini, eee, "Terimalah," apa ya, "lagu ini dari orang biasa," gitu. Dari orang biasa, tetapi memiliki cinta yang luar biasa. Ciile, ya. Itu siapa nyanyi ya? Siapanya? Andes siapa gitu, Andes. Suara-suaranya saya ingat mirip-mirip dengan Mike Mohede gitu. Kita ini orang-orang biasa sebetulnya, tapi mari kita berikan cinta yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya. Hujan turun dan ini karena di mana tempat pastor melayani ini kan atau live kan kita atapnya bukan beton, atapnya hanya seng. Jadi kalau hujan turun itu suaranya terdengar kencang. Minta maaf ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya akan baca lanjut. Puji Tuhan. Tetapi kamu tidak percaya. Bapak Ibu sekalian, pastor sampaikan kembali, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, karena itu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Jangan sampai tidak percaya, seperti ayat 26 berkata, tetapi kamu tidak percaya. Why? Kenapa masih ada orang yang tidak percaya? Ini jangan sampai terjadi ya. Kalau kita baca ini, dengar ini, kita kalau masih menjadi orang yang tidak percaya sepenuhnya firman Tuhan, mari kita hari ini mau percaya. Bible mencatat, kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Wow, jangan sampai kita tidak percaya, ternyata kita belum masuk dalam domba-domba Kristus. Ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Puji Tuhan. Ayat 28. Dan aku, Yesus Kristus, kata Tuhan, memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi ini Tuhan kasih janji bagi setiap mereka, domba-domba Tuhan. Siapa itu domba-domba Tuhan? Mereka yang percaya kepada firman Tuhan secara seutuhnya. Janji ini berkata, mereka akan menerima hidup yang kekal, dan mereka pasti tidak akan binasa. Jadi saudara-saudara yang percaya Tuhan Yesus disebut domba-domba milik Kristus, dan kita yang percaya pasti tidak akan binasa selama-lamanya, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ketik, tulis, ingat, hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Luar biasa loh, ini janji Tuhan langsung kepada kita, domba-dombanya, orang yang percaya kepadanya, berserah padanya, ikut firman-Nya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal.